الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Kajian kita pada hari ini adalah mengenal waliullah. Dipersilahkan dibuka dulu surat Yunus 62. Inna awliya Allah, sesungguhnya para waliullah itu la khaufun alaihim, yaitu orang yang tidak memiliki rasa takut selain kepada Allah. Fil akhirati min iqabillah, terutama dalam menghadapi kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Seorang waliullah, mereka tidak takut mati dalam berjihad. Yang kedua, tidak takut miskin dalam berjariah, bersedekah, dan tidak takut kehilangan jabatan ketika mereka itu harus menegakkan keadilan. Dan juga tidak takut kehilangan apapun juga dalam melaksanakan perintah Allah. Itu seorang waliullah. Maka kalau orang hidupnya untuk menegakkan keadilan, membela kebenaran, menjalankan syariat, mereka itu istiqomah. Dan mereka itu tanpa reserve. Artinya tidak punya rasa takut. Yang kedua, sekiranya mereka itu ditimpakan suatu bencana karena mereka itu mewujudkan ketaatannya kepada Allah, lalu mereka terbunuh atau mati dalam syahid, atau mereka kehilangan jabatan, atau mereka diseliditkan, atau mereka itu diusir dari kampungnya. Yang kedua, seorang waliullah itu orang yang tidak pernah sedih, orang yang tidak pernah mereka itu merasa rugi. Ini seorang waliullah. Kenapa? Alladzina aman. Seorang waliullah itu adalah orang yang memang beriman kepada Allah wa kanu yattaqun, dan dalam menjalankan dan menegakkan, mewujudkan keimanannya itu benar-benar mereka itu hanya takut kepada Allah. Dan balasan bagi orang yang hidupnya selalu mengedepankan keimanan, mewujudkan ketakwaan dalam hidupnya itu adalah lahumul busyra fil hayatid dunya. Maka bagi mereka itu akan mendapatkan berita atau kabar kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Karena kita tahu kalau kita ini hidup selalu mengedepankan keimanan, maka pasti kita itu punya keyakinan akan datangnya pertolongan Allah. Orang yang beriman kepada Allah pasti segala ikhtiar yang mereka lakukan itu mereka tidak akan pernah menuhankan ikhtiarnya, tapi mereka pasti akan menyerahkan sepenuhnya ikhtiarnya itu kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya dengan keimanan itu menjadikan hidupnya itu benar-benar ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam menjalankan ibadah, mereka tanpa pamrih. Apa saja yang dia kerjakan, orang yang beriman kepada Allah, tipikal kehidupan seorang waliullah adalah orang yang selalu mencari keridhaan Allah. Dan ketika setan itu berjanji kepada Allah akan menggoda manusia, setan itu berkata kepada Allah, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang beriman yang benar-benar ikhlas dalam mewujudkan atau menegakkan keimanan. Tapi selainnya, kata setan, la'ughwiyannahum ajmain, kami akan menyesatkan manusia itu dari jalanmu kecuali bagi mereka yang memiliki keikhlasan. Ini janji Allah yang Allah katakan, wa ma 'alaika sultan, tidaklah engkau hai setan memiliki kekuasaan ala min ibadinal mukhlasin, atas hambaku yang hidupnya ikhlas. Ini janji Allah. Yang lain, kita tahu orang yang beriman dan imannya itu sampai pada tingkat ketakwaan itu juga dijamin bahwa hidup mereka itu akan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Wa may yattaqillaha, bahkan kalau mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, dalam surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu berikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitannya. Kalau mereka itu juga memiliki kesulitan masalah ekonomi,
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama hidupnya mereka itu keimanannya menjadikan diri mereka bertakwa kepada Allah, maka aku akan datangkan rizki baginya yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Dan dalam ayat 4, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Mereka akan menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita ini benar-benar beriman kepada Allah dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pasti kita akan bergantung kepada Allah dan menggantungkan diri kita kepada Allah. Setelah kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha, maka Allah akan janjikan, Allah akan cukupkan usaha kita. Artinya Allah akan antarkan kita ke dalam kesuksesan di hidup di dunia dan di akhirat. Lalu ayat 5 Allah pun mengulangi lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah dengan keimanannya, dia bisa bertawakal, dia punya keyakinan. Siapapun yang akan menjalankan perintah Allah, yang diperintahkan dia jalankan, yang dilarang dia tinggalkan. Begitu pula apa yang telah dilarang oleh Nabi, maka dia menjauhkan dari larangan Rasulullah SAW. Dan apapun yang dijalankan oleh Nabi, maka dia akan menteladaninya. Maka orang yang hidup seperti ini, bukan hanya Allah akan beri kemudahan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'amallahu alaihim. Maka Allah akan berikan kenikmatan dalam hidupnya. Jadi kalau kita bicara tentang kebahagiaan dunia itu sudah yang penting tadi 4. Enggak usah takut. Tidak usah takut Allah kita itu menjadi susah. Tidak usah kita itu takut bahkan kita akan mati. Tidak usah kita takut kehilangan posisi atau kesempatan. Selama hidup kita itu benar-benar kita ini menjadikan diri kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak akan pernah biarkan. Allah tidak akan biarkan kita ikhtiar secara sia-sia. Kenapa? In tansurullahu yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita itu dalam hidup kita ini kita habiskan waktu kita untuk menolong agama Allah, mensiarkan hukum-hukum Allah, atau mensiarkan syariat Allah, maka pasti Allah akan menolong kita dan Allah akan memantapkan kita. Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Jadi kalau hidup kita saat ini banyak masalah, kita juga hidup merasakan penuh kekurangan dan doa kita merasakan terpending, nggak usah kita menyalahkan orang lain. Coba koreksilah. Apakah memang kita ini tidak syirik lantaran takut? Karena faktor penyebab kemusyrikan itu adalah al-khauf. Nabi mengatakan, la khaufa illallah. Tidak boleh kita punya rasa takut dalam menjalankan syariat Allah itu kecuali kepada Allah. La hubba illallah. Tidak boleh kita karena kita itu mencintai istri, mencintai anak, mencintai atasan kita, lalu cinta kita kepada Allah tertandingi. Lalu cinta kita kepada Allah itu kita bisa imbangkan, bandingkan. Padahal Nabi mengatakan tidak ada rasa cinta kita kecuali kepada Allah. Maka selama kita mewujudkan bahwa kita tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah, kita tidak punya rasa cinta kecuali kepada Allah, yakinlah iman kita benar dan itu merupakan menyatakan bahwa kita itu memiliki satu tanda seorang waliullah. Dan kalau kita sudah menjadi seorang waliullah, yang dimana kita ini sering salah persepsi, seorang waliullah itu ahli ibadah. Betul, ibadahnya memang bagus. Seorang waliullah itu hanya ada di masjid taklim. Memang dia cinta masjid dan cinta masjid taklim. Tapi seorang waliullah itu bukan hanya sebatas itu. Bahkan dalam ayat-ayat lain, di samping mereka itu tidak punya rasa takut dalam menjalankan syariat, mereka tidak pernah bersedih ketika mereka itu ditimpa bencana. Coba lihat, kita belajar dari kasus Gaza. Maka kalau kita tidak ingin berpisah dengan anak cucu kita, cobalah jadikan seorang wali, orang yang tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak pernah sedih menghadapi ujian dan cobaan, walaupun harus nyawanya, walaupun dia harus kehilangan apa yang paling dia cintai. Dan yang ketiga, selalu mengedepankan keimanan. Sekalipun dia kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, semua demi keimanan,
saya tidak akan tinggalkan. Saya tidak akan bergeser sedikit pun dari keyakinan saya. Bahkan bukan hanya kau cabut kekuasaanku, sekalian kau potong-potong tanganku, kau potong-potong tubuhku, kau mutilasi semua dan aku mati, aku lebih memilih kematian ketimbang aku harus menggadaikan keimanan. Semualah ini yang ada di langit, di bumi, termasuk kamu, itu milik Allah. Dan semua kamu akan dikembalikan. Dan ketika kau kembali kepada Allah, apakah kau bisa menjaga kefitrahanmu? Apakah kau bisa menjaga semua lisanmu, tanganmu, matamu, dan telingamu? Sehingga semua nanti ketika tanganmu berbicara, kakimu berbicara, mulutmu ditutup, dan bahkan telinga, hidung, matamu disuruh berbicara, apakah pembicaraan, kesaksian semua anggota tubuhmu meringankan ruhmu atau menyusahkan? Sampai Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengatakan, jangan kamu melakukan perbuatan apa yang kamu belum tahu. Ingat, pendengaran telingamu, penglihatan matamu, dan hatimu. Kata Allah, semua akan dimintakan pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam surat Yasin ayat 65, kalau tadi baru sebatas saja mata, telinga, hati, ditambah lagi. Pada di mana kamu dikumpulkan oleh Allah, Allah akan tanyakan lagi. Ini mulut, apakah dipakai lisan kita itu untuk mengatakan, mengucapkan yang baik-baik atau yang kotor-kotor? Kata Allah, karena ketika aku kumpulkan kamu di hadapanku dan aku menghisap semua segala amalan perbuatanmu, maka aku tutup tangan mulutmu yang biasa berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Aku suruh tanganmu berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Dan aku suruh kakimu memberikan kesaksian apakah yang diucapkan oleh tanganmu, mulutmu waktu di dunia. Pada hari itu benar atau tidak wahai kaki? Kesaksian pada hari itu tidak ada kebohongan. Semuanya mengatakan ucapan mulut kita, ucapan mata telinga kita, hati kita, dan ucapan tangan kaki kita apa adanya. Ingat, tidak ada sedikit pun suatu amalan perbuatan sekecil apapun, jangankan yang gede, yang tidak dicatat. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu hil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kamilah yang menghidupkan kamu dari mati. Setelah kau hidup, aku catat semua segala apa yang kau lakukan di waktu kau hidup. Bahkan aku pun mencatat apa yang kau tinggalkan di dunia ketika kau mati. Apakah yang bisa mengayakkan kamu untuk kehidupan di akhirat? Atau justru yang kau tinggalkan menyita dan membuat amalan kebajikanmu terus berkurang karena yang kau tinggalkan perbuatan maksiat. Tapi kalau kita tinggalkan itu adalah perbuatan yang saleh, membangun masjid. Kita ajarkan orang-orang menjadi orang-orang yang saleh. Kita ajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Ketika orang-orang yang kita berikan dengan ilmu kita sebagai amal soleh kita, itu benar-benar mereka menjadi orang soleh dan mereka mendapatkan pahala, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Kata Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapa orang yang menunjukkan, mengajarkan orang untuk menjadi orang baik, maka baginya akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Ini yang kita renungkan. Saya kembalikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang ingin betul-betul kumpul bersama anak istri kita, kita kan sudah disuruh oleh Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kamu dan anak-anak kamu jangan sampai masuk neraka. Maksudnya jangan sampai kamu kumpul di neraka. Maka berkumpullah di surga. Karena neraka itu serba tidak enak. Saking tidak enaknya, satu hari kita berada di neraka itu sama dengan 500 tahun di dunia ini. Bagaimana untuk hidup yang tidak ada batasnya? Yang kata Allah, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Kehidupan di akhirat itu lebih baik dari kehidupan di dunia. Kenapa kamu tidak mau berpikir, tidak mau mempersiapkan dirimu untuk bisa kumpul di surga itu? Padahal caranya gampang. Yang Allah sudah jamin, nggak usah kamu punya rasa takut dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nggak usah kau bersedih. Kalau memang apa yang kamu miliki itu menuju ke kampung akhirat yang lebih baik, tidak usah kamu menjual iman. Kalau memang semua segala apa yang kau kerjakan
dan kau jamin risiko itu bisa mempertahankan keimanan kamu. Apalagi nggak usah kita ini sampai menjual ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita ingin mendapatkan duniawi. Karena kalau kita semuanya gadaikan dan kita berikan untuk Allah, kita menjadi orang bertakwa kepada Allah. Yakinlah, kata Allah, wa fil akhirah, kita pun akan mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan akhirat. Sampai Allah katakan, la tabdila li kalimatillah. Inilah firman Allah tidak berlebihan. Karena orang yang hidup menjadi seorang wali Allah, dzalika huwal fawzul azim. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar. Apa di antaranya? Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang kita kenal dengan Jannatun Naim. Saya buka, ini materi di mana kita itu harus betul siapkan diri kita bisa masuk surga bersama keluarga kita, Pak. Dengan cara-cara yang sangat mudah sebenarnya. Tadi, cobalah jangan kita asik dalam hidup di dunia ini memikirkan hanya diri kita. Tadi dalam surat Yunus ayat 62, ya, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kalau kita menjadi seorang yang memiliki kriteria waliullah, 4 tadi tandanya, Pak. Saya ulangi lagi, tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Yang kedua, tidak pernah bersedih. Yang ketiga, mereka itu yang selalu hidupnya mengedepankan keimanan. Dan yang keempat, mereka itu adalah tipikal orang yang bertakwa kepada Allah. Allah katakan, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira. Di dunia penuh dengan kebahagiaan, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Surga mana? Ini Jannatul Adn, yaitu surga Aden. Ibnu Katsir menerangkan, kalau kita satu keluarga ini, apakah suaminya, apakah istrinya, apakah anak-anaknya, kalau tidak ada menantunya, atau kalau nggak ada juga cucunya, satu aja, Pak, ahli surga Aden. Selama keluarga ini dari cucu yang mati dalam keadaan iman, maka mereka bisa diangkat mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu Aden. Di atas Aden ini ada ma'wah. Nama surga itu ada 15. Sekalipun kita berada di tingkat surga yang paling rendah, umpamanya itu surga yang nomor 15, Al-Ghurfah. Surganya ini pas-pasan. Dia masuk karena punya iman saja. Selama hidup di dunia pun, walaupun dia kaya, nggak punya jariah. Maka hidupnya akhirnya di surga itu cuma dapat sekamar doang. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Bahkan bukan hanya di surga, di kubur pun Allah sudah terangkan kubur kita. Sedangkan bagi orang yang hanya mengandalkan iman, kata Nabi, kulul mu'minina yadkhulul jannah. Setiap orang yang beriman itu mati, dia akan masuk surga. Walaupun dia punya dosa banyak, yang belum diampuni, dia disiksa dulu. Tapi kalau ada salah satu keluarga kita yang dia menjadi penduduk surga Aden ini, maka dia menjemput kita di neraka itu, maka Allah suruh malaikat untuk menyelamatkannya. Biarlah dia dibawa oleh cucu kita tadi, atau anak kita tadi, atau bapak kita tadi, atau kakek kita tadi. Yang penting mati dalam keadaan iman. Dan dia bisa ditingkatkan dari surga yang nomor 15 menjadi surga 2. Nomor 2 yaitu Aden. Karena untuk surga ma'wah itu hanya tempat para nabiullah dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid bersama Nabi. Ini ingat. Nah, di sini kita lihat Ibnu Katsir menerangkan mengenai tentang surat Ar-Ra'd ayat 23 bahwa penduduk surga Aden itu dia akan bisa memasukkan di antaranya para bapak nenek moyang mereka, istri-istri mereka dan cucu-cucu mereka. Bahkan kalau istrinya ahli surga wa zauzihim, dia juga bisa membawa suami mereka. Bayangkan itu. Salah satu di antara keluarga yang saleh ini, yang ahli surga Aden itu, walaupun keluarga yang lain itu berada di surga yang paling rendah, karena pas-pasan masuk surganya. Karena hanya iman saja bisa dibawa. Walaupun dia sedang disiksa, diangkat. Maka itulah kalau ditanya siapa orang yang dapat memberikan atau dibolehkan mereka itu menolong sanak famili kerabatnya, yaitu seorang penduduk ahli surga Aden. Siapa dia? Waliullah.
Orang tua dan anak saling mengajak ke surga dengan memberi syafaat. Maka dipakaikanlah. Ibu dan anaknya bertanya, wahai anakku, apa yang menyebabkan Allah berikan syafaat kepadamu? Sehingga kau bisa menyelamatkan aku dari siksa. Dan orang lain tidak berpakaian, aku sudah berpakaian. Apa kata anaknya, Alisir Garden? Inilah, Mak, aku mendapatkan keistimewaan karena mama dan bapak sibuk waktu di dunia menyuruhku untuk aku belajar agama. Karena aku seorang ahli Quran, ahli ibadah, aku menjadi seorang waliullah dengan ilmuku, maka aku mendapatkan keistimewaan untuk bisa menolong ayah dan ibu. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa salah satu. Kalau besok kita mati, ya terputus semua amalan kecuali kalau kita punya 3 amal. Dan 3 amal inilah yang bisa mengangkat derajat kita. 1, shadaqatun jariyatun. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang kita ajarkan dapat memberikan manfaat. Sehingga orang-orang itu yang kita ajarkan dengan ilmu itu menjadi orang yang saleh. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang bisa mengajak. Bukan sekedar mendoakan. Di akhirat nanti mengajak, menjemput kita. Hadis ini sahih, Bukhari Muslim. Di dalam hadis lain, demikian juga derajat orang tua naik karena istighfar anaknya. Kalau kita punya anak kita masih hidup, kita sudah mati, maka anak kita sering memohonkan ampunan untuk kita. Kata Nabi, inna rajulu, sesungguhnya seorang laki-laki, la turfa'u darajatahu, dan akan diangkat derajatnya fil jannah, di dalam surga, fayaqulu anna hadha, inilah seperti aku, kata Nabi. Wa yuqalu, maka Nabi berkata, bi istighfari walidaik. Para sahabat bertanya, ya Allah, bagaimana supaya anak-anak saya bisa mengangkat derajat saya? Maka Nabi mengatakan, dengan istighfar anak-anakmu. Nah, dengan demikian, maka dengan kita mengetahui bahwa surga itu berbagai macam-macam, ya, sampai 15 tingkatan itu, yang paling rendah ada, yaitu bentuk surga yang dikatakan ghurfah, sebatas hanya kamar, tempat berteduh. Dan mereka tidak keanginan, dan mereka itu bisa mendapatkan apa adanya, yaitu sisa-sisa dari orang yang mendapatkan fasilitas surga yang lebih tinggi. Maka anak keluarga kita bisa meningkatkan tempat kita itu ke tempat yang lebih tinggi. Saya pikir demikian. Ini mungkin Bapak bisa renungkan tadi dari mulai ayat surat Yunus ayat 62, 63, 64, ya. Kita bisa kaitkan dengan ayat ini bahwa cobalah kita berusaha untuk bisa kumpul dengan anak-anak kita di surga nanti, surat Fussilat ayat 31, dan untuk menerangkan bahwa penduduk surga Aden itu bisa menjemput sanak famili kerabatnya, bisa diangkat ke dalam surga yang sama, Ar-Ra'd ayat 23. Saya pikir ini, dan kami persilakan, kira ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu sampai syuruk.